Oke, baik. Selamat malam, rekan-rekan semua. Selamat datang di webinar IKTUS yang ke-13. Selamat datang, Pak Ishak Lato dari OKSW. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam, Pak. Background-nya keren, Pak. Di rooftop ini. Oh, keren sekali. Iya. Selamat datang juga buat semua mahasiswa-mahasiswi STT Ekumene. Saya melihat ada juga dari Prodi Non-Teologi. Selamat datang. Hari ini saya hanya akan memperkenalkan Pak Ishak, tapi moderatornya nanti dari mahasiswa ya Pak Ishak, agar mereka juga terlibat langsung dalam kegiatan akademik seperti ini. Dan oleh sebab itu, saya persilahkan Hari ya, sebagai moderator malam ini untuk memimpin kita dalam acara selanjutnya. Namun sebelum kita diambil alih oleh Hari, mari kita satu dalam doa, rekan-rekan semua. Kita akan memulai webinar kita malam ini, dan saya percaya kita semua akan memperoleh pengetahuan dan berkat yang luar biasa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat segalanya Tuhan. Kiranya webinar akademik kami yang ke-13 yang berbicara soal teologi kebangsaan mampu mengubahkan kami, mengubahkan mindset kami, mengorbankan semangat kami, agar kami sungguh-sungguh mendedikasikan hidup kami melayani Engkau dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara kami yang tercinta, negeri Indonesia ini. Berkati Pak Ishak Lato sebagai narasumber, kami percaya anakmu ini akan menjadi sumber berkat bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih buat segalanya, berkati juga Hari dan juga seluruh mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti webinar ini. Kiranya kedua tanganmu yang kuat itu senantiasa membimbing dan memberkati kami. Terima kasih buat segalanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Hari, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Handri telah membuka kita dalam doa. Dan saya akan memimpin sebagai host di webinar kali ini. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan profil dari Pendeta Ishak Y.M. Lato, PhD. Oke, saya dibantu oleh co-host. Nah, profil dari narasumber kita malam hari ini. Saya bacakan ya. Research interest, interreligious and civic engagement, collective memory and peace building, folklore and local theology. Selanjutnya, ya ini tentang pendidikan beliau ya. 1994 to 1999, SSI Sociology of Religion Satya Wacana Christian University, Indonesia. 2000 to 2002, MA Comparative Religious Studies Gadjah Mada University, Indonesia. 2013 to 2014, predoctoral program as Center for Democratic Governance and Innovation, Harvard University, USA. 2010 to 2014, PhD in Interdisciplinary Study of Religion, Civic Engagement in Social Scientific Studies of Religion and Collective Memory in Folklore Studies, the Graduate Theological Union affiliated, the University of California, Berkeley, USA, under Fulbright Scholarship. Dan selanjutnya, pengalaman kerja dari beliau, 2010 to present, Assistant Professor Undergraduate Master of Art and PhD program in Theology and Sociology of Religion, Master of Science and PhD program in Development Studies, Satya Wacana Christian University, Indonesia. 2018 to present, Assessor of Indonesian Higher Education Accreditation Board atau bisa disebut BAN-PT, Visiting Professor on Interreligious Dialogue at Center for Religious and Cross-Cultural Studies,
Gajah Mada University. 2020 to present, visiting professor on religion in America, Area Studies of America, graduate program, the University of Indonesia. And for the last in 2021, visiting research fellow, Rutgers International Institute for Peace, Rutgers University, New York. Dan beliau juga sebenarnya banyak ya, cuman saya mengambil sedikit saja dan yang sekarang. Beliau juga telah banyak membuat buku dan artikel-artikel dan juga banyak mendapatkan penghargaan. Demikian saya memperkenalkan profil dari beliau. Sekarang saya mempersilahkan dengan hormat untuk Pendeta Ishak menyampaikan materi dari webinar malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Hari untuk pengantarnya. Terima kasih Pak Andri dan semua sahabat di STT Ekumene untuk kesempatan sharing pengetahuan, sharing penelitian, sharing apa yang saya gumuli sekarang ini. Ini pertama kali saya datang meskipun secara virtual ya ke STT Ekumene dan senang sekali bisa bersama-sama dengan teman-teman dan Bapak Ibu semua. Saya akan share saja PowerPoint saya ini ya. Ini ya. Nah, saya diminta untuk setidaknya sharing dengan teman-teman dan Bapak Ibu tentang teologi kebangsaan. Yang saya kasih subjudul Mencari Ruang Kontribusi Kekristenan di Negara Pancasila. Nah, saya kira ini penting sekali dan Pak Andri dan Hari dan teman-teman semua di STT Ekumene menggumuli ini karena tadi Hari sudah memperkenalkan saya sebagai asesor BAN PT dan saya pergi untuk akreditasi asesmen lapangan, asesmen kecukupan di berbagai sekolah, tapi tidak banyak sekolah yang menggumuli teologi kebangsaan atau setidaknya berpikir tentang Indonesia sebagai tidak hanya konteks, tetapi juga teks kita berteologi dalam konteks negara Pancasila. Sehingga kemudian kegiatan kali ini saya kira sangat menarik, ini sangat penting untuk membantu kita berpikir tentang keindonesiaan kita dan bagaimana ruang-ruang keindonesiaan itu bisa terjadi. Nah, saya akan nanti presentasi PowerPoint saya ini dalam beberapa hal. Pertama, saya akan jelaskan sedikit tentang mengapa kita butuh teologi kebangsaan. Yang kedua, nanti saya ingin jelaskan juga tentang metodologi berpikir saya yang kemudian muncul dalam PowerPoint ini. Nanti sebenarnya ada satu artikel yang saya tulis tapi belum saya sebar kemana-mana tentang jadi judulnya tentang People Testament, lalu kemudian bicara tentang ideologi sebagai teks politik, teologi politik Kristen di Indonesia. Nanti kalau sudah selesai saya bisa bagi dengan teman-teman. Lalu kemudian saya akan bicara tentang ketiga, saya akan bicara tentang teologi, setidaknya coba memahami teologi dalam perspektif yang lebih luas. Lalu kemudian kita akan lihat sedikit tentang teologi politik. Tadinya saya pikir ini mahasiswa pasca sarjana sehingga kemudian pendalamannya agak dalam. Mungkin saya akan persingkat saja penjelasan tentang teologi politik, setidaknya memperkenalkan teman-teman dengan diskursus teologi politik di berbagai tempat, terutama yang sering menjadi acuan ketika orang bicara tentang teologi politik. Lalu saya akan bicara tentang keindonesiaan kita, lalu kemudian bagaimana kita berteologi kebangsaan dalam konteks Indonesia. Itu beberapa hal yang nanti akan coba saya jelaskan di sini. Nah, konteks kita ya, kalau teman-teman pergi ke kuburan-kuburan, mungkin sering ketemu seperti ini. Ini kebetulan kuburan dari Eyang istri saya di Solo. Ini ada salib, namanya KRT Wiryo Puspo. Ada tanda veteran.
sebagai tentara pelajar dulu, ada anggota nomor tentara pelajar, dan ini menunjukkan bahwa itu dibangun. Jadi tidak ada satu kelompok di Indonesia yang klaim bahwa jadi Indonesia kita adalah sebuah konsep bangsa, saya akan jelaskan, yang bersama, diperjuangkan bersama, dipertahankan. Kemudian karena itu juga dipikirkan. Sekali-sekali kalau teman-teman ke liburan bisa belajar juga, ternyata nasionalisme itu tidak hanya belajar ketika upacara bendera, belajar tentang kebangsaan, ya, belajar tentang kontribusi Kristen. Jadi kontribusi Kristen itu tidak hanya ketika ada pendeta khotbah di mimbar tentang kontribusi Kristen, tapi ada banyak bukti-bukti, artefak-artefak, ada banyak simbol-simbol yang bisa menunjukkan bahwa kekristenan itu juga penting di Indonesia, dan kekristenan itu juga pemilik sah keindonesiaan. Nah, ini konteks keindonesiaan kita. Di sini mahasiswa Islam Kristen belajar bersama, ini ketika mahasiswa saya belajar bersama, kuliah bersama dengan teman-teman dari UIN Wali Songo Semarang. Tapi memang ini konteks kita, kalau teman-teman ingat zaman-zaman SD, SMP, SMA, kalau sekolah di sekolah negeri misalnya, ini konteks kita di mana kekristenan hidup bersama dengan orang lain. Nah, dalam konteks negara Pancasila, begitu. Kita hidup melampaui batas-batas kita karena kita hidup dalam sebuah negara Pancasila yang menerima kepelbagaian. Ini slide-slide ini cepat saja saya kira. Lalu ini konteks keindonesiaan kita juga, bahwa dalam konteks kita, Hari mungkin punya saudara yang beda agama, ya. Saya itu anak saya 2 orang bersama dengan Pak D, Budenya, juga dan saudara-saudara sepupunya. Yang digendong itu anak saya yang nomor 2, yang dipeluk oleh kakaknya yang berjilbab itu anak saya yang nomor 1. Jadi ini konteks keindonesiaan kita, bahwa kita hidup juga bersama dengan orang yang berbeda. Dalam kehidupan kita setiap hari misalnya, kita bergaul, bergumul dengan siapa saja, karena itu dimungkinkan ya dalam konteks Indonesia. Dan kita beruntung hidup di Indonesia, teman-teman. Kalau di Malaysia, saya punya penelitian di Malaysia. Di Malaysia misalnya, untuk makan di satu restoran saja Hari, itu kita harus makan di restoran yang seagama atau seetnik, ya. Karena misalnya di Malaysia itu ketika orang bilang Melayu itu sudah pasti Islam misalnya, ya. Jadi kalau orang Melayu makan di restoran Tionghoa itu bisa ditangkap oleh polisi karena di sana makanan haram. Di sini kan boleh makan apa saja asal itu tidak makan makanan yang haram. Di Indonesia meskipun di beberapa tempat ada kuburan Islam, kuburan Kristen, tapi setidaknya kita lebih baik dari Malaysia. Malaysia itu memang strict sekali. Di Malaysia misalnya orang Kristen boleh pindah ke Islam, tapi orang Islam tidak boleh pindah ke Kristen. Ini kan unfair, ya, tapi karena memang konstitusi mereka bilang begitu, Hari. Konstitusi mereka bilang bahwa agama Islam harus dilindungi oleh negara, agama lain tidak. Nah, kita seperti itu. Yang slide kanan, yang ibu-ibu berjilbab itu sedang kasih sambutan di Gereja Protestan Maluku. Jadi ini sebuah gereja yang coba mengembangkan teologi yang lebih terbuka setelah konflik besar-besaran tahun 1999 sampai 2004. Jadi kemudian orang berpikir tentang kalau begitu selama ini teologi yang kita kembangkan ternyata membuat kita cenderung berhadapan-hadapan dengan orang lain. Bagaimana kalau kita kembangkan teologi yang lebih terbuka? Nah, ini teman-teman dari NU saya kira yang masuk ke gereja, karena tidak semua orang juga bisa masuk ke gereja, ya. Ada banyak orang yang jangankan masuk ke gereja, Hari, ucapin selamat Natal aja sulit sekali kan. Jadi Hari kalau dapat teman yang bisa mengucapkan selamat Natal itu pasti teman yang sangat terbuka sekali. Jadi
Tapi banyak teman sulit sekali bilang selamat Natal. Nah, itu konteks sorry. Ini saya harus ya. Ini konteks kita. Nah, pertanyaan yang paling penting yang sebenarnya penting kita gumuli dalam diskusi kita maupun nanti setelah ini adalah bagaimana kekristenan dapat memberikan sumbangan bagi keindonesiaan dengan apa ya, melalui kritik sosial, memberikan warna bagi nasionalisme sebagai titik temu nilai-nilai keagamaan dalam konteks negara Pancasila dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Ini kita itu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Jadi kalau gabung penduduk Muslim di seluruh Timur Tengah itu masih lebih kecil dari penduduk Muslim Indonesia. Tapi kita negara Pancasila, negara yang biasanya disebut sebagai neither secular nor theocracy. Artinya negara kita bukan negara sekular, tapi juga bukan negara teokrasi. Kita, orang bilang bukan negara, Gus Dur bilang bukan negara sekular, bukan negara teokrasi. Artinya kita negara yang bukan-bukan maksudnya. Tapi maksudnya negara Pancasila. Kita negara yang berbeda dalam konteks apa ya? Kalau kita masukkan kategori Stephen Monsma itu pernah membuat kategori-kategori agama, ada negara betul-betul terpisah dari agama seperti konsep laicite di Prancis misalnya, ada ruang di Prancis yang betul-betul terpisah dari agama. Di Amerika misalnya juga ada wall of separation, tapi meskipun begitu agama juga bisa berperan sangat luar biasa penting. Ada yang betul-betul negara teokrasi seperti misalnya konsep negara Arab Saudi misalnya yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Tapi kita berbeda dalam konteks Indonesia. Kita negara Pancasila yang menerima setidaknya 6 agama meskipun lalu kemudian terakhir 2007 ada penerimaan terhadap agama-agama suku ya, kepercayaan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 kalau tidak salah. Itu ada penerimaan terhadap agama suku, ada pengakuan terhadap agama suku. Tapi setidaknya ruang lebih besar kalau kita bandingkan dengan negara lain seperti Malaysia atau Brunei Darussalam atau Filipina juga sebenarnya juga dalam banyak hal juga agak diskriminatif terhadap Islam. Orang Kristen justru yang melakukan diskriminasi terhadap Islam. Atau Singapura yang modelnya adalah benevolent democracy. Jadi demokrasinya itu demokrasi yang kita hidup bebas tapi tidak bisa bicara tentang hak asasi manusia. Jadi pembicaraan tentang hak asasi manusia di Singapura itu kecil sekali, meskipun orang terlihat bebas. Di Indonesia kita betul-betul menemukan kebebasan untuk bicara, untuk mengungkapkan pendapat. Dan itu sangat luar biasa. Nah, kita akan lihat, kalau begitu bagaimana kita memberikan sumbangan dalam konteks itu. Metode berpikir saya ini interdisiplin ya, Hari dan teman-teman. Jadi di satu sisi ada teologi tentu, tetapi juga ada pendekatan sosiologis, lalu kemudian pendekatan ilmu politik. Jadi ada 3 seperti yang saya gambar di sini, tapi adalah bahwa kalau kita mau belajar teologi dengan pendekatan interdisiplin, kita mungkin akan bisa menghasilkan pikiran-pikiran yang berbeda dengan apa yang orang pikirkan. Apalagi yang tadi saya bilang bahwa kita hidup di Indonesia sehingga kemudian bagaimana menggumuli persoalan-persoalan keindonesiaan itu menjadi penting. Jadi saya tidak hanya pakai satu perspektif teologi, tapi ada sosiologi, ada pendekatan ilmu politik. Waktu saya belajar di Harvard itu, saya belajar di School for Democracy ya. Jadi Kennedy School itu for Democracy and Public Policy. Jadi itu semua mempengaruhi cara berpikir saya tentang teologi. Nah, secara umum kalau kita mau bicara tentang teologi kebangsaan, tapi kita lihat dulu bangsa itu apa sih sebenarnya? Ada beberapa teori besar yang bicara tentang bangsa. Itu ada John Stuart Mill, dia bilang bahwa bangsa itu terbentuk karena simpati bersama. Jadi meskipun saya berbeda kulit dengan Hari, saya juga berbeda kulit dengan Pak Handri. Jadi kalau Pak Handri dan Pak Hari itu putih, saya putih tua. Kalau malam begini harus banyak pakai lampu supaya lebih kelihatan.
Tapi kita hidup dalam sebuah bangsa yang sama. Dan karena itu harus ada common simpati ya. Lalu Ernest Renan tahun 1982 bicara tentang sentiment of sacrifice. Itu sebabnya di awal saya bicara tentang kuburan. Karena di dalam perjuangan kemerdekaan, ada begitu banyak orang Kristen yang ikut mengorbankan dirinya untuk kemerdekaan. Kita lihat Walter Monginsidi misalnya, nama-nama seperti Dan Mogot di Jakarta, ada Walter Monginsidi, ada nama-nama banyak yang juga nama-nama orang Kristen yang terlibat di dalam pergumulan kemerdekaan. Jadi sama-sama berjuang. Jadi tadi yang pertama ada simpati, Ernest Renan bilang harus ada rasa bahwa kita sama-sama berjuang. Lalu Max Weber juga bicara tentang nasionalisme. Dia bilang nasionalisme itu terbentuk karena sentimen dari solidaritas sosial. Jadi saya dan Tiurma misalnya berbeda suku. Tiurma artinya bintang ya, Tiurma ya. Tiurma artinya bintang kan? Kalau nggak salah. Saya dulu pernah punya teman namanya Lam Tiur. Dia bilang Tiur itu artinya bintang. Nah, saya dan Tiurma, Pak Handri dan teman-teman berbeda, tapi kita punya solidaritas sosial yang sama. Saya dengan teman-teman yang Muslim misalnya, kita berbeda tempat beribadah, berbeda arah kiblat juga ya, berbeda. Tapi kita bisa hidup karena kita punya solidaritas bersama. Lalu kemudian ada Kohn bicara tentang bangsa itu hanya terbentuk karena ada state of mind. Teman saya sekarang pindah tinggal di Singapura. Dia dulu kuliah bahasa Inggris di UKSW, sekarang kerja di Singapura. Ketika Indonesia menang Olimpiade kemarin, dia post di Facebooknya, dia bilang nasionalisme itu bukan soal tempat, tapi soal di mana hati berada. Nah ini state of mind ini sebenarnya. Jadi nasionalisme itu tergantung di mana hati kita berada. Nasionalisme itu di mana pikiran kita kemudian menganggap bahwa suatu tempat itu rumah bagi kita. Ini menarik. Tadi malam saya baru presentasi di annual meeting of the Sociology of Religion. Jadi pertemuan sosiologi agama dunia tadi malam. Nanti habis ini lanjut lagi karena di sana siang ya. Jadi saya bicara juga tentang konsep tempat, bahwa tempat itu bukan ruang itu bukan tempat, tapi ruang itu sesuatu yang melekat pada pikiran dan hati kita. Ini kan makanya orang bilang no place like home ya. Jadi orang mau tinggal di hotel yang sebagus apapun, secara kalau kita lihat secara fisik hanya terbatas pada ruang. Hotel itu tempat yang paling indah, lebih indah dari rumah kita. Tapi kalau kita bicara itu sebagai state of mind, kita bicara sebagai pikiran dan hati, maka hotel itu tidak ada apa-apanya dengan rumah kita. Karena di hotel itu tidak ada mama papa, tidak ada saudara-saudara. Di rumah ada mama papa, ada saudara-saudara. Kadang-kadang berantem juga gara-gara kamar mandi kan. Apalagi kalau kamar mandi satu saja. Itu paling suka kalau dengar, saya paling suka itu pagi-pagi dengar anak-anak berantem gara-gara kamar mandi. Kak, cepat kak, aku mau mandi. Itu bagian dari bagaimana state of mind kita terbentuk. Lalu kemudian Karl Deutsch, dia bilang bahwa, Karl Deutsch bilang, bangsa itu terbentuk hanya karena komunikasi. Jadi saya waktu pertama kali tiba di Amerika, kami ada pre-academic program Fulbright di University of Pennsylvania di Philadelphia. Lalu saya dengan teman saya dosen di Atmajaya Jakarta, dia sekolah biologi, saya religious studies. Kami bicara bahasa Indonesia, dia orang Tionghoa Jakarta. Lalu kami bicara bahasa Indonesia, lalu nimbrung teman saya dosen ITB Fritz Nababan, orang Batak. Kami bertiga bicara. Orang-orang pada bingung, teman-teman, itu teman-teman ada yang dari Turki, ada yang dari Rusia, dari Palestina, dari Jerman, dari Inggris, Belanda, macam-macam. Kalian bicara pakai bahasa apa sih sebenarnya, katanya? Kalian ngomong apa, pakai bahasa apa? Kok kalian saling mengerti sih, katanya? Masalahnya kan model kayak saya ini, kadang orang kira, kalau di Amerika itu orang kira Filipina, kadang orang kira India, kadang orang kira South America, Latin America. Teman saya yang Fritz Nababan itu modelnya hampir kayak orang Kamboja, orang
Myanmar, teman saya yang dari Atmajaya itu betul-betul Chinese modelnya. Kok kalian bicara tentang dengan satu bahasa sih? Kami bilang, ya kami satu bangsa. Kami bangsa Indonesia. Kami dari Indonesia. Loh, kalian satu negara tuh. Iya. Kok beda sekali sih modelnya? Karena kalau yang dari Turki ada 2 orang, modelnya kayak gitu. Dari Kolombia juga modelnya kayak gitu. Indonesia ini bisa berbeda seperti itu. Nah, kita bisa berbeda karena kita punya social communication. Karena kita punya, ya, tepat para founders kita. Jadi bukan founding fathers ya, karena itu diskriminasi terhadap perempuan. Founders. Karena founders kita sudah meletakkan kita punya bahasa yang sama, bahasa Indonesia, yang membuat kita bisa komunikasi dengan bahasa yang sama. Dan yang terakhir, bangsa itu menurut Benedict Anderson, ini bukunya sangat terkenal, dia bilang, bangsa itu tidak lepas dari imajinasi. Jadi, saya ini belum pernah bertemu dengan Pak Handri, misalnya. Tapi kami sering kontak-kontak, kami membaca teks HP yang sama. Jadi, Anderson bilang begini, di zaman Belanda itu, orang di Aceh, di Medan, dengan orang di Manado, di Ambon, itu membaca sebuah teks yang sama di era kolonial itu. Dan karena mereka membaca teks yang sama, mereka ini terikat dalam sebuah imajinasi tentang bangsa yang sama. Jadi, bangsa itu terbentuk bagi Anderson karena bacaan, dan bacaan itu yang membuat kita berimajinasi. Di dalam literatur itu ada namanya teori The Theater of Mind. The Theater of Mind ini misalnya Tiur kalau baca Goliat dan Daud, lalu kemudian dalam pikirannya tuh seperti muncul teater Daud sedang melempar Goliat dengan batu. Itu teori namanya teori Theater of Mind. Jadi ketika kita membaca sesuatu muncul dalam pikiran kita semacam ada teori. Nah, Anderson bilang kita terbentuk sebagai bangsa karena imajinasi. Karena sesungguhnya kita ini berbeda. Kita ini berbeda bangsa, tapi kita menjadi satu bangsa. Nah, ini ya, Hatcher bilang bahwa kesatuan satu bangsa tergantung pada komunikasi yang intensif dan terhubung dengan pusat kekuasaan melalui rantai komunikasi yang tidak pernah putus. Ini dari perspektif komunikasi. Lalu Anderson bilang, bangsa itu sebuah imagine community, sebuah komunitas yang terbayangkan. Kita yang berbeda suku, berbeda ras ini kemudian terbentuk dalam sebuah bangsa. Itu yang sebenarnya nanti kita akan lihat di belakang, tapi Soekarno sebut sebagai nation and character building. Mengapa kita disebut sebagai kita punya nation building? Karena kita ini bukan satu bangsa. Tiur dan saya, Pak Hari dan saya, Hari tadi dan saya, itu berbeda sekali. Saya ini lebih ke Pasifik. Ya, kalau saya di Amerika dekat dengan orang-orang Pasifik. Karena memang kami Pasifik sebenarnya. Sebelum penjajahan Belanda ini wilayah Pasifik. Tapi kita bisa menjadi sebuah bangsa karena sejak 17 Agustus kita punya sebuah bangsa baru. Ini terutama kalau pakai pendekatan seperti Pak John Titalea. Jadi Indonesia itu sebuah fenomena baru. Indonesia adalah sebuah bangsa baru yang baru diciptakan 17 Agustus 1945. Sebelum itu ada orang Batak, ada orang Ambon, ada orang Chinese Indonesia, ada orang Kupang, ada orang Manado, orang Papua, orang Jawa, dan lain-lain, Kalimantan, dan lain-lain. Tapi belum ada Indonesia. Indonesia baru terbentuk. Karena itu Soekarno bilang ada nation building. Bagaimana bangsa itu dibentuk, dirumuskan. Wah, ini sudah 21 menit. Nah, saya mau masuk ke teologi ya. Teologi itu bisa dipahami secara luas dalam berbagai pemahaman. Tapi Agustinus dari Hippo tahun 1413 Common Era ya, setelah era Kristus, dia bilang bahwa teologi itu adalah fides quaerens intellectum, artinya iman itu mencari kebenaran. Artinya begini, saya menganggap bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat karena iman saya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengatakan bahwa itu sebuah kebenaran. Sehingga kemudian iman itu membuat Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat itu masuk akal bagi saya.
Tetapi bagi orang yang tidak punya iman bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan menganggap bahwa itu tidak masuk akal. Itu bukan sebuah kebenaran, itu tidak masuk akal. Jadi Agustinus kemudian mengatakan bahwa sebenarnya teologi itu adalah bagaimana iman itu kemudian mencari kebenaran. Iman itu kemudian membuat sesuatu menjadi benar. Nah, proses coherence itu atau proses pencarian terhadap kebenaran iman itu kita dapat lihat dari berbagai macam perspektif. Kita bisa pakai macam-macam pendekatan untuk lihat tentang bagaimana sebuah proses iman itu bisa mencari kebenaran. Dan ini caranya macam-macam. Saya tidak bisa mengatakan bahwa cara saya paling benar dan cara Pak Hari salah atau cara Piur salah atau cara Syukur salah. Tapi bisa jadi cara Syukur dan cara Hari tadi mungkin punya pendekatan sendiri yang berbeda dari orang lain. Ini apa yang disebutkan oleh Agustinus itu. Agustinus bilang begini, manusia memiliki iman agar memahami tentang kehendak Allah. Manusia hanya dapat memahami esensi kemanusiaan dan memahami kehendak Allah jika manusia disentuh oleh anugerah ilahi. Jadi itu ya. Jadi hanya ketika orang disentuh oleh anugerah ilahi, dia memahami will of God itu, memahami kehendak Allah itu. Lalu, ini kok, aku salah tekan terus ya. Bentar kawan-kawan. Lalu Saint Thomas Aquinas 1265 dia terbitkan buku yang luar biasa, Summa Theologi. Tadi Agustinus buku yang terkenalnya adalah City of God untuk membedakan antara kota manusia dan kota Allah. Kota manusia itu dia bayangkan itu dia menjelaskan tentang Roma yang dipenuhi oleh keinginan manusia dan kota Allah yang dipenuhi oleh will of God. Lalu Thomas Aquinas bilang bahwa teologi itu adalah sacra doctrina. Jadi ada doktrin sakral, doktrin suci, ajaran suci. Dia bilang begini, manusia membutuhkan lebih dari filsafat untuk memahami kebenaran. Karena ada banyak kebenaran yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia dan hanya dapat dipahami ketika ada wahyu Tuhan. Jadi dua-duanya menekankan pada soal bagaimana anugerah yang ilahi, bagaimana wahyu Tuhan di dalam pemahaman tentang pengetahuan atau di pemahaman tentang kebenaran. Nah ini penting karena misalnya dalam studi-studi teologi ada orang bilang teologi harus dibangun dari teks, tetapi juga ada teologi yang dibangun tidak teks. Saya baru menulis satu artikel tahun lalu, judulnya Teologi Tanpa Teks. Jadi bagaimana teologi tanpa teks, nanti kalau mau saya kirim ke Pak Hari biar nanti dibagi teman-teman. Ini summary-nya saya tulis dalam bahasa Inggris, teman-teman di Amerika minta diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris supaya mereka ingin tahu juga bagaimana berteologi dalam konteks masyarakat yang punya tradisinya lebih kuat dalam tradisi lisan begitu. Nah, itu Aquinas dan ini caranya. Oke, dalam konteks modern ada beberapa nama ya, dan teman-teman bisa juga namakan. Ini beberapa yang saya lihat tapi juga bisa. Ini contoh saja. John Cobb Jr. bicara bahwa teologi itu sebenarnya critical reflection about witness. Jadi ada refleksi kritis tentang apa ya, tentang witness, tentang kesaksian. Jadi sebuah kesaksian itu kalau kita meletakkan dia dalam konteks berteologi, maka perlu ada critical reflection, harus ada refleksi kritis. Sebelumnya tahun 51, Paul Tillich bicara tentang teologi itu sebagai methodological interpretation about the content of Christian faith. Jadi kalau kita mau belajar teologi, maka betul-betul memang harus membuka diri bagi ilmu lain karena ada methodological interpretation, ada critical reflection, filsafat, ilmu
ilmu-ilmu sosiologis, antropologi, dan lain-lain. Jadi teologi tidak bisa hanya dipahami dalam satu perspektif saja. Dia akan sangat luas. John Milbank 1990 bicara bahwa teologi itself is social science. Dia bilang begitu. Mungkin ada banyak teologi yang lain yang tidak terlalu setuju, tapi ketika kita bicara bahwa, misalnya kita bicara bahwa di dalam social science, misalnya teori tentang hegemoni yang bicara supaya kita melepaskan diri dari dominasi orang lain. Sebenarnya ini sudah dipraktekkan oleh Tuhan Yesus ketika bertemu dengan perempuan Samaria, bertemu dengan perempuan Syrophoenisia, kemudian mengangkat murid-murid dari kalangan orang-orang pinggiran. Ini sebenarnya bagian dari melepaskan dominasi, kritik terhadap bagaimana orang menggunakan Bait Allah sebagai tempat untuk transaksi ekonomi. Itu sebenarnya bagian dari bagaimana Yesus juga sedang mengembangkan refleksi kritis tentang relasi manusia dengan manusia dan relasi manusia dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya mengapa perlu pendekatan-pendekatan refleksi kritis, metodologi, social science. Yang terakhir dalam konteks Indonesia, Pak John Titelei bilang bahwa teologi itu melibatkan karya nyata Tuhan dalam konteks. Jadi karya nyata Tuhan dalam sebuah konteks tertentu, dan konteks itu adalah Indonesia. Nah, Indonesia selain konteks, nanti saya jelaskan di belakang bahwa dia juga adalah teks. Jadi itu ya cara kita memahami teologi itu seperti apa. Nah, saya mungkin cepat saja. Selama ini ketika orang bicara tentang teologi politik, orang bicara tentang ada Carl Smith bicara tentang teologi politik sebagai otoritas politik. Dia bicara tentang bagaimana pandangan Kristen itu perlu menjadi dasar legitimasi bagi negara. Ini ya, Kristen menjadi legitimasi bagi negara. Itu Carl Smith di Jerman. Teolog Jerman yang lain, John Baptist Metz, bilang bahwa teologi itu sesuatu yang sangat, dia bilang Tuhan tidak berada jauh di atas manusia, tetapi transcendental subjective of human subjectivity. Allah sebagai finalitas kemanusiaan manusia menjadi landasan substansi dari pemenuhan kemanusiaan manusia ke depan. Tindakan manusia tidak lepas dari subjektivitas transcendental ilahi dan tanggung jawab manusia terhadap dunia yang berubah. Jadi teologi itu adalah bagian dari tanggung jawab manusia terhadap dunia yang berubah, dan dalam konteks di Jerman misalnya, tanggung jawab kekristenan adalah ikut mengubah negara menjadi lebih baik. Itu John Baptist Smith. Lalu kemudian ada John Moltmann bicara tentang political theology designates the field, the milieu, the environment, and the medium in which Christian theology should articulate today. Jadi dia kemudian membantu kita untuk melihat konteks, melihat lingkungan, lalu kemudian melihat tempat di mana orang mengartikulasi teologi Kristen saat ini. Jadi teologi Kristen itu tidak lepas dari tempat, dari lapangan, dari media di mana kekristenan itu berkembang. Tahun 1971. Lalu ada Dorothy Solé bicara tentang teologi politik sebagai demetologisasi. Dia bilang dua hal, penguatan karakter individu Kristen sehingga dapat berpikir secara terbuka, kreatif dalam ekspresi manusia kepada dunia. Jadi orang harus terbuka dalam ekspresinya terhadap dunia, dan proses demetologisasi terhadap kekuasaan sehingga ideologi tidak berada jauh di atas realitas warga negara. Dia bicara tentang bagaimana ideologi itu tidak lalu menjadi penindas, sehingga kemudian negara seperti Hitler misalnya itu berada jauh di atas warga negara. Ini semua dikembangkan dalam konteks Jerman. Nah, yang berbeda apa dari pendekatan ini dengan pendekatan teologi politik oleh Smith, Metz, Moltmann, dan Solé? Nah, mereka ini bicara tentang kekristenan mempengaruhi kebijakan ruang publik politik dalam konteks Jerman. Jadi, kekristenan bagi mereka harus mempengaruhi politik di Jerman. Dan itu mungkin karena di sana yang menjadi dominan dalam konteks Jerman adalah kekristenan, terutama gereja Lutheran dan Katolik.
Tapi apakah itu bisa dibawa mentah-mentah ke Indonesia? Ini sebuah pertanyaan yang saya kira penting untuk kita refleksikan, bahwa konteks Jerman berbeda dengan konteks Indonesia. Cara berpikir masyarakat Jerman berbeda. Relasi masyarakat Jerman dengan kekristenan berbeda. Di Jerman misalnya, kalau Tiur menulis di di KTP atau identification card-nya Tiur itu orang Kristen, maka nanti gaji Tiur akan dipotong sekian puluh % untuk gereja. Karena itu banyak orang sekarang pindah ke gereja evangelikal karena tidak ada pemotongan pajak. Atau banyak orang kemudian meskipun ke gereja, dia menyatakan diri sebagai orang ateis karena supaya tidak dipotong pajaknya. Gereja sangat menentukan di sana. Nah, berbeda dengan kita, karena itu paper ini atau presentasi ini, saya ingin lihat bahwa justru ketika kita bicara tentang teologi politik di Indonesia, kita bicara tentang bagaimana Pancasila itu bisa menjadi teks politik kita. Jadi teologi kita itu juga harus berbasis pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, selama ini terutama juga dipengaruhi oleh beberapa pikiran seperti pikiran Pak Eka Dharma Putra, Pak John Titalei, ada Benjamin Intan terakhir. Lalu kemudian bagaimana ini dipahami sebagai sebuah teks? Karena bagi saya, yang saya ajarkan di mahasiswa-mahasiswa saya di kelas, itu teks itu bukan sesuatu yang bertinta, tapi teks itu sesuatu yang bermakna. Jadi makna itu berbeda dengan tinta. Sesuatu yang bermakna itu bisa melampaui tinta. Karena itu ketika kita bicara tentang kesepakatan-kesepakatan kita dalam konteks Pancasila, dia merupakan teks bersama dan belum tentu dia ditulis di dalam tinta, tetapi dia kesepakatan bersama. Nah, teologi politik ini dalam konteks Indonesia kita menggunakan teks Pancasila sebagai teks politik dalam tujuan apa? Yang pertama, ada istilah fratelli tutti ya. Ini yang baru dalam konteks kekristenan terutama Katolik dan Islam, semua orang dianggap bersaudara. Yang kemudian yang kedua ada konsensus iuris, kesepakatan bersama. Kita ada punya kesepakatan bersama sebagai bangsa dan itu yang menjadi framework kita. Itu yang membuat saya Pak Hari, Tiur, teman saya Muhammad, teman saya Fatima misalnya, kita bisa menjadi satu bangsa, kita bisa punya hak yang sama sebagai bangsa. Karena dalam konteks keindonesiaan, karena imajinasi, karena state of mind, kita menganggap orang lain adalah warga bangsa. Dia adalah warga bangsa yang punya hak yang sama. Dan sebagai warga bangsa, kita membangun bangsa kita karena kesepakatan bersama itu. Nah ini ya, Soekarno bilang bahwa negara Republik Indonesia ini bukan milik satu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan juga milik suatu adat istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Nanti baca buku di bawah bendera revolusi ya. Dia terbit pertama kali tahun 1959, tapi juga ada print yang baru di 2019 kemarin ada yang baru yang bahasanya sudah tidak pakai ejaan lama, tapi ejaan yang baru. Tapi ini penting. Mengapa kita harus melihat Indonesia sebagai tidak hanya konteks, tetapi teks berteologi kita? Karena bangsa ini adalah milik kita. Kita juga bagian. Kekristenan adalah bagian dari bangsa ini. Tidak boleh minder. Tidak boleh tidak boleh kemudian merasa bahwa kita warga negara kelas 2. Tidak, kita semua punya hak yang sama. Tidak ada yang menganggap bahwa Indonesia ini miliknya, tapi milik bersama. Indonesia adalah milik bersama kita sebagai sebuah bangsa. Nah ini ya, dalam konteks keindonesiaan kita, maka ada nasionalisme, ada agama, di situ Soekarno menulis sebagai Islamisme, lalu Marxisme dalam pengertian yang lain. Jadi Indonesia itu terbentuk dari beragam ideologi, ragam agama, ragam bangsa yang kemudian menjadi satu bangsa, itu bisa kemudian menjadi bangsa. Dan kita dalam sebuah bangsa itu, panggilan kekristenan kita adalah kemudian bagaimana berteologi dalam konteks itu. Nah, Pancasila, mengapa tadi saya bilang bahwa dia perlu menjadi sebuah teks berteologi kita? Karena ini
dia bahasa Belandanya dibilang dia filosofi grondslag. Dia dasar filosofi kita. Dia dasar kebangsaan kita. Dia dasar bersama kita. Dan karena dia dasar bersama, maka dia menjadi teks politik dan dia menjadi juga teks teologi kita. Jadi kita berteologi tidak hanya bicara tentang perjanjian lama, perjanjian baru, tradisi-tradisi bergereja, tetapi kita juga bicara tentang bagaimana tradisi-tradisi berbangsa kita. Bagaimana teks-teks sakral, sacred bangsa kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian di situ tidak hanya membuat kita menjadi bangsa, tetapi juga kemudian meletakkan kita sebagai manusia dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga bangsa, meskipun kita berbeda suku, agama, golongan, jenis kelamin, dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu, maka Pancasila adalah usaha untuk membuat kita tadi kemudian setara dengan orang lain. Dan kalau kita balik ke teologi politik Yesus, Yesus meletakkan teologi politiknya ketika bicara tentang kaisar dan Tuhan. Juga bicara ketika Yesus kemudian melakukan begitu banyak kritik sosial, itu juga termasuk kritik terhadap orang imam dan kemudian membenarkan orang Samaria yang baik hati. Itu bagian dari cara Yesus melakukan teologi politik atau cara Yesus sebenarnya berpolitik. Artinya tujuannya adalah membuat semua orang setara. Politik yang dikembangkan oleh Yesus adalah melihat kesetaraan itu sebagai tujuan. Melihat kesetaraan orang itu sebagai bagian dari tugas dan panggilan kekristenan. Nah, di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, setidaknya dalam risalah BPUPKI dan PPKI, saya nggak tahu teman-teman sudah membaca atau belum, tapi tidak banyak sekolah teologi yang membahas ini. Kita membahas tradisi berpikir teologi di Barat, di Timur Tengah, tapi kita di Amerika, tapi kita hampir tidak pernah membahas tentang bagaimana teks-teks kebangsaan kita sendiri. Nah, di situ di dalam teks BPUPKI misalnya sudah ketika 7 kata dilepaskan. Bayangkan tiur dan syukur kalau misalnya Indonesia masih pakai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat-syarat Islam bagi para pemeluknya. Ini bisa jadi kayak Aceh deh, nih. Banyak saudara-saudara yang di Aceh itu terpaksa harus pakai jilbab misalnya. Karena kewajiban, karena ada konsep syariah di situ. Kita bisa seperti ini karena tidak ada 7 kata. 7 kata dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena suara orang Hindu, orang Kristen dari Indonesia Timur yang minta supaya 7 kata itu dihapus, hanya ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kemudian ada penolakan terhadap orang Indonesia asli dan beragama Islam. Presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Di dalam konsep keindonesiaan kita, semua orang bisa menjadi presiden dan sudah terbukti. Dr. Yohanes Leimena itu bisa menjadi pejabat presiden 7 kali. Jadi setiap kali Soekarno ke luar negeri, dia diambil sumpah menjadi pejabat presiden. Hanya terjadi ketika pasal presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Lalu kemudian di situ ada dia meletakkan dasar-dasar penghargaan terhadap perbedaan dalam keindonesiaan kita. Saya lanjut saja ini. Nah, ini yang tadi yang saya bilang tentang Leimena ya. Dia mengembangkan dui kewarganegaraan Kristen, terutama kalau teman-teman baca ini, baca disertasi Pak Pliplitai. Beliau menyelesaikan S3 di Satya Wacana. Beliau menulis tentang dui kewarganegaraan Kristen menurut Dr. Leimena. Jadi menurut Dr. Leimena, kita ini adalah warga kerajaan surga. Kita menjadi kawan sekerja Allah, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dimanapun kita berada. Tapi kita adalah warga negara Indonesia, dan menjadi warga negara Indonesia adalah mewujudkan nation and character building dalam konteks Indonesia. Jadi kita bukan hanya warga negara kerajaan Allah, tetapi Allah menempatkan kita dalam konteks Indonesia sebagai teman sekerja Allah dalam konteks keindonesiaan. Tanggung jawab kita adalah membuat Indonesia itu tetap terbuka, Indonesia tetap menempatkan orang lain, semua orang secara setara. Itu tanggung jawab kita, itu panggilan keindonesiaan kita.
Dan karena itu panggilan keindonesiaan kita, panggilan kekristenan kita, itu juga panggilan teologi kita. Supaya menjaga keindonesiaan itu tetap setara. Nah, ini ya yang tadi saya bilang bahwa karena itu dalam pemahaman saya ketika kita bicara tentang sebuah teologi kebangsaan itu dia harus membantu, harus menjadi teologi yang membantu kita semua untuk terus melihat warga negara berbeda ini sebagai saudara sesama bangsa. Karena itu ada tulisan lain yang sedang saya kembangkan, itu judulnya kita bicara tentang theology as civic recognition. Jadi bagaimana teologi itu menjadi penerimaan terhadap kewargaan, terhadap perbedaan warga. Itu panggilan keindonesiaan dalam konteks Indonesia adalah bagaimana teologi itu kemudian mengembangkan penerimaan terhadap orang yang berbeda. Karena itu yang sebenarnya menjadi konsep nation and character building. Lalu yang kedua, berteologi dalam konteks kebangsaan atau teologi kebangsaan adalah menjaga jiwa keindonesiaan yang tetap meletakkan deitas, humanitas, unitas, komunitas, dan ekualitas sebagai sebuah kesepakatan bersama, consensus iuris, yang tidak akan pernah berubah, harus seperti itu. Karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kita sudah mengatakan begitu. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kita sebagai bangsa Indonesia sudah betul-betul sadar bahwa karena bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah segala bangsa, dan oleh sebab itu adalah, tapi intinya itu atas berkat rahmat Allah ya, atas berkat rahmat Tuhan. Di dalam risalah BPUPKI disebutkan atas berkat rahmat Tuhan. Dan itu setiap kali kita dari SD sampai SMP, SMA itu kan setiap kali ada upacara kita terus ingat itu ya, kita mengingat itu. Sekarang mungkin saya nggak tahu, tiur syukur zaman kalian SMA, teks itu dibaca atau dihafal? Dihafalkan di depan atau dibaca? Dihafal ya. Ya sama di Indonesia Timur juga dulu begitu. Jadi kebetulan hafal, ada teman yang hafal, dan Pak Guru ini hitam keriting kayak saya begini. Tapi lebih hitam lagi gurunya. Oh, teman saya disuruh baca hafal pembukaan itu, terus sampai di depan dia bilang pembukaan. Jadi sambil ditatap terus sama Bapak Kepala Sekolah ini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, salah ya, bahwa pembukaan atas berkat rahmat Allah dengan didorong oleh keinginan luhur maka. Nah dia sampai di maka ini dia bingung karena ditatap terus sama Pak Guru yang hitam besar keriting di Indonesia Timur, dibilang mata menyala ini, artinya wah sangar sekali bapaknya. Maka terus dia masih bingung, dia lupa maka, dia sambung. Maka akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati karena salah. Jadi, tapi intinya bahwa keindonesiaan kita itu adalah berkat dari Tuhan. Dialah anugerah. Kalau kita balik ke tradisi berpikir Agustinus dan Santo Thomas tadi, bahwa ada banyak hal itu di luar pikiran kita, termasuk mengapa Tuhan membuat Indonesia ini menjadi bangsa yang harusnya bisa menjadi sebuah bangsa yang dasarnya Islam, tetapi justru menjadi bangsa yang mengakui begitu banyak perbedaan. Dia meletakkan kita pada kesederajatan, dan itu di luar bayangan kemanusiaan kita. Ini sudah hampir selesai. Nah, sederhananya, ketika kita bicara tentang teologi kebangsaan dalam konteks Indonesia, kita tidak hanya bicara tentang, sabar minum dulu ya. Kita tidak hanya bicara tentang teologi via kontemplativa, artinya teologi yang datang dari kitab suci saja, dari tradisi-tradisi Bapak Gereja saja, tetapi kita juga harus mengembangkan teologi yang via activa et vitae, artinya teologi yang berdasar pada kehidupan, pada pergumulan sebagai bangsa, pada hidup dan tindakan-tindakan kehidupan itu. Di situ kemudian teologi kebangsaan menjadi penting dalam Indonesia kita, karena
kita tidak bisa hanya mengembangkan teologi secara via kontemplatif, tapi juga via activa et vitae. Ini terutama dalam konteks berpikir saya pinjam dari Hannah Arendt, filsafat Hannah Arendt itu tentang via kontemplativa dan via activa et vitae, dan saya bawa ke teologi. Nah, menurut saya begitu dalam konteks kebangsaan kita. Itu saja, terima kasih. Bukan itu aja, udah banyak ini 47 menit ternyata. Terima kasih Pak Handri, Hari, dan teman-teman. Kita bisa berdiskusi lebih banyak. Ya. Baik, Bapak Ishak, terima kasih banyak atas pemaparan materi tentang teologi kebangsaan. Sangat mencerahkan pikiran saya, dan saya juga kagum dengan pemikiran atau perspektif tentang teologi kebangsaan ini, karena hal ini merupakan penting ya buat kita sebagai orang Kristen, dan Bapak telah menjelaskan tadi dari pandangan teologi modern dan juga bagaimana refleksi Kristus ketika dia datang ke dunia mengkritik tentang sosial, dan juga Kristus sebenarnya banyak sekali menyinggung tentang nilai-nilai sosial di dalam Injil. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelum itu kita akan break. Saya berikan waktu untuk Bapak, Ibu, Saudara. Sudah ada yang raise hand, Pak Handri Chandra. Saya sambil makan buah ya. Oh, boleh. Boleh, Pak. Kalau boleh dibagi juga, Pak. Saya WA saja. Oke, Pak. Siap. Langsung aja ya, Hari ya. Kita langsung aja. Ya Pak Ishak, aduh kapan-kapan mesti ketemu Bapak nih pas ke Salatiga ya. Ketemu sama dengan senang hati Pak Andri. Kita makan soto itu Pak ya, atau nasi lawar ya. Itu esto namanya. Iya, mantap itu Pak. Oke Pak, langsung aja ke pertanyaan. Tadi kan di konklusi Bapak itu ada dua hal menarik ya. Yang pertama bahwa teologi itu jangan hanya kontemplatif aja ya, tapi benar-benar bisa berkontribusi langsung terhadap kehidupan. Nah, kita kan sekolah teologi nih Pak ya. Jadi selalu terhubung dengan yang namanya Tridharma. Ya. Salah satu kelemahan kita itu kan di PKM Pak. PKM ya, di mana menyelaraskan antara teologi dengan PKM yang benar-benar kontributif bagi masyarakat, apalagi bangsa dan negara, itu bukan pergumulan yang mudah bagi STT. Nah, tapi kami mau benar-benar berjuang untuk mengatasi hal ini, dan oleh sebab itu dalam hal ini saya ingin meminta atau berdiskusi dengan Pak Ishak. Kira-kira bagaimana kita sebagai sekolah teologi, kami STT Ekumene ini, membuat atau menyusun satu PKM yang benar-benar ya bukan kontemplatif lagi, tapi benar-benar berkontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Contoh-contohnya Pak, menurut pengalaman atau menurut insight yang Pak Ishak punya. Silakan Pak, mohon bimbingannya Pak. Ya, terima kasih Pak Andri. Ya, tadi betul bahwa teologi itu sesuatu yang sifatnya juga harus berhubungan dengan via activa et vitae ya. Jadi buat tindakan nyata dan kehidupan itu sendiri. Nah, dalam hubungannya dengan pengabdian kepada masyarakat, saya dan teman-teman di Salatiga, kami kalau bikin pengabdian kepada masyarakat itu harusnya berdasarkan pada penelitian dulu. Jadi kami bikin penelitian tentang misalnya tentang kewirausahaan sosial. Jadi kami bicara tentang jadi ada mata kuliah kayak teologi dan manajemen misalnya, lalu kita kerjasama. Ini untungnya kalau di universitas ya Pak Handri. Kalau di sekolah teologi ini kan agak repot, bisa juga ajak teman-teman lain untuk kerjasama. Tapi misalnya dari penelitian tentang kewirausahaan sosial di satu tempat, kami itu jemaat tapi kami pakai masyarakat saja. Ini di atas di Salatiga ini agak dingin teman-teman, jadi tapi saya suka karena lebih enak aja didingin-dingin begini. Lalu setelah itu kita bikin PKM. Jadi setelah kita penelitian tentang
tentang bagaimana kewirausahaan sosial yang cocok untuk satu jemaat tertentu misalnya. Lalu kemudian dari situ kami bikin model. Oh, ini ada model tentang kewirausahaan sosial. Dari model itu kami share dengan masyarakat secara luas, tidak hanya dengan gereja tentang, oh ya ini ada satu model yang cocok. Atau misalnya saya dulu pernah bikin PKM tentang bagaimana pemuda di desa bisa menulis berita. Jadi bagaimana berita tentang desa itu bisa ditulis dengan menggunakan cellphone. Lalu teman yang lain menulis tentang fotografi dengan cellphone. Jadi bagaimana desa itu bisa dipromosi lewat tulisan-tulisan mereka di Facebook, di website, kemudian tulisan di foto-foto di Instagram dengan pakai telepon. Jadi itu sesuatu yang mungkin bisa lebih luas. Kalau yang berhubungan dengan gereja kan kita bikin kegiatan-kegiatan kayak pelatihan-pelatihan bersama dengan gereja yang kita rancang misalnya selama 1 semester ini. Saya sedang bikin di Sumba bersama dengan gereja. Kami ini sudah sampai 1 tahun. Jadi di tahun pertama, di semester pertama kami bikin tentang bagaimana berkhotbah bagi majelis. Jadi mendampingi mereka, mulai ajar dari apa itu khotbah, bagaimana berkhotbah, bagaimana khotbah dengan menggunakan sumber-sumber setempat dan lain-lain. Ada sekitar 6 pertemuan. Lalu semester berikut ini kami bikin tentang konseling pastoral. Jadi bagaimana konseling, mengajarkan mereka tentang bagaimana melakukan konseling, bagaimana mendengarkan, sampai dengan bagaimana melakukan konseling lewat telepon. Itu kami bikin selama 1 tahun, misalnya begitu. Jadi, dan itu berbasis pada kebutuhan. Jadi ada yang berbasis pada penelitian, tapi ada yang berbasis pada kerjasama dengan jemaat setempat, sehingga kemudian mereka terlibat di dalam mengusulkan. Jadi itu yang penting. Jadi suatu waktu misalnya kalau Pak Andri mau bikin di tempatnya Andri Like misalnya, Andri pasti dari Kupang, dari Timor. Jadi misalnya mau bikin di Timor untuk orang di Timor, bisa jadi kerjasama dengan lembaga setempat, bisa jadi kerjasama dengan gereja setempat misalnya, supaya kegiatan kita itu betul-betul berbasis pada kebutuhan masyarakat. Jadi dia tidak berbasis pada apa yang kita pikirkan tentang masyarakat, tapi memang betul-betul berbasis pada kepentingan masyarakat. Nah, di situ kita sedang berteologi sebenarnya. Kita tidak hanya, itu yang saya tulis dalam tulisan saya tentang teologi tanpa tinta. Di situ kemudian kita sedang berteologi, karena kalau tadi yang kita bicara tentang pikirannya Saint Agustinus bahwa manusia melakukan kebaikan karena disentuh oleh anugerah ilahi, bisa jadi kebaikan itu kita sedang lakukan karena Tuhan menggunakan kita untuk berbagi dengan orang lain. Dia memang tidak tertulis, tapi dia merupakan tindakan yang saya kira sangat penting. Nah, nanti kalau sempat baca tulisan saya tentang teologi tanpa tinta misalnya, juga dia melihat hal-hal begitu sebagai bagaimana orang berteologi. Jadi dalam pengertian bahwa seperti yang tadi Agustinus bilang, bahwa orang melakukan kebaikan karena disentuh oleh karunia Allah, atau yang Santo Thomas bilang dalam Summa Theologica tentang bagaimana wahyu Tuhan itu kemudian membuat manusia bisa memahami sesuatu secara jauh lebih baik, begitu Pak Andri. Ya, terima kasih. Thank you, Pak Ishak. Ya, sama-sama Pak Andri. Jadi punya gambaran untuk implementasi ya. Nanti tinggal ke Salatiga, berguru langsung, Pak ya. Iya, dengan senang hati, Pak Andri. Mari silakan rekan-rekan yang lain. Oke, baik. Ya, saya mempersilakan kepada Bapak Robert yang mengangkat tangan untuk open mic dan bertanya. Silakan Pak Robert. Halo Pak Ishak. Ya, shalom. Ya, saya mempertanyakan sedikit. Ya, shalom Pak. Pemaparannya luar biasa Pak, sangat mencerahkan Pak. Terima kasih Pak Robert. Iya, saya mempertanyakan Pak, judul Bapak
teologi di tengah tadi teologi yang kita dapat melalui perilaku sehari-hari sekarang. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah judul Bapak teologi kebangsaan di tengah radikalisme ini masih relevan, Pak? Iya. Karena era-era radikalisme itu kan terjadinya kan tahun-tahun 2000-an, Pak. Iya. Di mana puncaknya itu pemboman, terorisme, dan aksi-aksi radikalisme yang meresahkan itu, Pak, yang anarkis. Iya. Pertanyaan saya, apakah Bapak mempunyai konsep juga, Pak, teologi kebangsaan di tengah-tengah pandemik, Pak? Iya. Dan mengantisipasi new normal, Pak. Teologi macam apakah yang kita bisa persembahkan, Pak, bagi bangsa ini, Pak? Oke. Karena kalau dilihat tadi menyambung mengenai teologi politik, bahwa kita sudah memiliki pelaksana teknis presiden, yaitu Dr. Laimena di era Bung Karno. Tapi sekarang setelah 7 presiden, kayaknya untuk seorang Ahok aja sudah segitu ramainya, Pak, pertarungannya, Pak. Padahal peluang untuk menjadi presiden itu kan terbuka bagi semua anak bangsa. Ya. Itu aja, Pak Ishak. Terima kasih, Pak Ishak. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Robert. Tuhan berkati. Pak Robert, terima kasih. Itu pertanyaan yang saya kira sangat menarik. Soal apakah pembicaraan tentang radikalisme itu masih tetap relevan. Dia masih tetap relevan, Pak Robert. Jadi kalau kita melihat peta Badan Penanggulangan Terorisme, itu radikalisme agama itu ada di mana-mana. Tidak hanya di Jawa, tapi Sumatera, bahkan di Maluku juga, Papua juga kemarin ada kasus peledakan bom di Merauke misalnya, yang sebelumnya selama ini kan Papua tidak jadi tempat di mana radikalisme itu muncul. Tapi juga radikalisme tidak hanya dalam pengertian orang meledakkan bom, tetapi juga dalam pengertian orang kemudian menolak bergaul dengan orang lain hanya karena perbedaan agama. Atau juga sebenarnya radikalisme dalam hal tertentu dalam konteks kekristenan kita, misalnya saya menolak bergaul dengan Andri Lai karena saya merasa cara berpikir teologi saya paling benar, Andri paling salah. Ini sebenarnya juga radikalisme tertentu dalam konteks berpikir yang kemudian menganggap bahwa ketika apa yang kita anggap sebagai sebuah kebenaran itu menjadi kebenaran yang betul-betul paling hakiki, lalu kemudian orang lain salah, maka sebenarnya kita sendiri sedang, ini kalau dalam beberapa tulisan saya mengutip Gayatri Spivak bilang bahwa kita sedang melakukan namanya epistemic violence, kekerasan epistemik. Artinya saya menganggap bahwa dalam logat Kupang saya akan bilang untuk Andri, lu son tahu apa-apa, beten yang paling tahu. Jadi lu son usah bicara, lu diam, Nah, saya sedang melakukan kekerasan epistemik terhadap Andri. Jadi dalam konteks itu sebenarnya juga membuat radikalisme, dan penelitian menarik dari Jeremy Menchik. Dia menulis buku tentang Islam and Democracy in Indonesia kalau tidak salah, 2016. Dia bilang bahwa penelitiannya dia terhadap bagaimana kebangkitan Muhammadiyah di Jogja, Solo, yang kemudian mengembangkan rasa ketidaksukaan terhadap kekristenan yang begitu kuat. Karena pemimpin-pemimpin Muhammadiyah di Solo dan Jogja tidak bergaul dengan orang Kristen. Sementara komunitas Kristen di Jawa Timur, di Jombang itu dibangun bersama-sama dengan orang Islam. Jadi menurut teori dia bahwa kedekatan-kedekatan para pemimpin agama itu justru mengurangi radikalisme. Dan karena itu, supaya kalau tadi dari Pak Robert tadi, supaya bagaimana kita mengurangi radikalisme dalam
kontribusi Kristen kita, salah satunya adalah pemimpin agama Kristen harus mau bergaul dengan pemimpin agama yang lain. Dia harus mau terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial, di dalam di dalam banyak kegiatan. Karena itu misalnya di Salatiga, di mata kuliah yang berhubungan dengan misalnya Islam atau berhubungan dengan teologi agama-agama, kalau sebelum pandemi wajib bagi mereka untuk tinggal di pesantren 1 hari minimal. Jadi harus 1 siang 1 malam nginap di pesantren untuk belajar, bergaul dengan teman-teman Muslim, mengembangkan cara berpikir yang baik, karena pada akhirnya ketika mereka jadi pendeta di lapangan, mereka harus tahu bagaimana bergaul dengan orang lain, termasuk bergaul dengan agama lain. Nah, ini menarik Pak Robert, karena dalam beberapa hal misalnya orang kemudian melihat radikalisme itu juga terjadi karena kekristenan sangat eksklusif dalam pengertian kita hanya mengembangkan sesuatu yang berhubungan dengan kekristenan kita. Tetapi tadi yang seperti tadi yang Pak Handri bilang, bagaimana kita keluar, bagaimana kita melakukan sesuatu bagi orang di luar sana. Termasuk yang paling penting Pak Robert adalah kemauan kita untuk menggunakan Pancasila itu sebagai basis berteologi kita. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 harus menjadi basis kita. Kalau kita bicara dengan orang lain dasarnya itu. Tapi supaya kita bisa tahu dasarnya, kurikulum teologi kita juga harus bisa mengakomodir risalah-risalah BPUPKI, PPKI, untuk tahu bagaimana percakapan-percakapan pembentukan bangsa ini. Kalau kita tahu percakapan tentang pembentukan bangsa ini, sebagai orang Kristen kita tahu hak kita tahu di mana posisi kita, dan kita tidak minder dalam pertemuan bersama yang lain. Nah, saya kira itu mungkin yang paling penting, dan tadi concernnya Pak Robert saya kira tepat sekali ketika tahun 1960-an ada Lemena, sekarang Ahok saja sudah sulit sekali. Dan saya kira itu memang penting, dan penting untuk kita yang pertama tadi, untuk terus bersama dengan teman-teman yang lain, membangun semangat kebangsaan kita, membangun front kebangsaan kita. Yang kedua, penting juga bagi kita sebagai orang Kristen untuk terus membangun teologi kita yang berbasis pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar kita. Nah, masalah selama ini yang saya bilang, pengalaman saya sebagai asesor BAN itu, di sekolah-sekolah teologi jarang ada yang bicara tentang bagaimana menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini sebagai bagian dari teologi di sekolah-sekolah teologi. Kita cenderung bicara tentang orang Israel tadi, dari era penciptaan sampai dengan era para rasul, tapi bicara tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam konteks Indonesia, itu tidak pernah kita bicarakan. Bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan bangsa dan menjadikan kita punya hak yang sama dengan yang lain. Mujizat loh, tidak ada bangsa seperti Indonesia itu. Muslim yang 87% itu bersedia untuk berbagi ruang, menjadikan bangsa ini bukan bangsa agama, tapi sebuah bangsa yang berbasis pada Pancasila. Itu mujizat. Kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar Pembukaan, itu karena berkat Tuhan. Kalau kita tarik ke pikirannya Aquinas dan pikirannya Agustin tadi, itu karena sentuhan karunia ilahi yang membuat bangsa kita ini bisa jadi begini. Nah, kalau tanpa itu kita tidak bisa menjadi bangsa seperti ini. Karena itu saya kira perlu untuk merespons ini secara baik. Dan catatan Pak Robert saya kira penting untuk digumuli terus oleh gereja dan terutama oleh sekolah-sekolah teologi yang menghasilkan para pemimpin gereja dan para teolog ini. Begitu Pak Robert kira-kira. Ya, makasih ya. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Dan berhubungan dengan radikalisme, saya juga punya pertanyaan pribadi untuk Pak Ishak ya. Jadi begini Pak, saya mau bertanya, sebenarnya apa ya definisi radikal menurut Bapak? Karena begini Pak, radikal ini banyak orang yang mengkonotasikan ke arah yang negatif Pak. Kira-kira kenapa ya ada makna ini terjadi pergeseran begitu Pak? Oke, terima kasih Ari. Itu
pertanyaan fundamental yang menarik. Radikal itu dari kata radix ya. Radix bahasa Latin artinya akar. Jadi radikal itu artinya kembali ke akar. Cuma masalahnya ketika kita bicara dalam radikal dalam konteks politik agama, kita bicara tentang bagaimana orang menggunakan akar-akar keagamaan itu untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Misalnya, tulisan Mark Jugenschmeyer ya, tentang terror in the mind of God, artinya teror dalam pikiran Tuhan. Dia menulis tentang bagaimana pikiran para pelaku teror. Tidak hanya Islam, tetapi Kristen seperti Timothy McVeigh. Timothy McVeigh bilang, dia harus menghancurkan gedung parlemen Oklahoma di Amerika Serikat karena negara memberikan kebebasan bagi orang untuk menggugurkan kandungannya. Dan sebagai tentara Allah, dia bertugas untuk menyelamatkan bangsa ini. Jadi ada terorisme Kristen dalam pengertian itu juga berbasis pada apa yang dianggap sebagai nilai-nilai Alkitab. Terorisme Buddha yang Aung Shiroki, kalau tidak salah, di Jepang, itu juga bikin gas bunuh diri di kereta bawah tanah karena menganggap bahwa dia akan menyelamatkan orang. Sama dengan pelaku bunuh diri yang misalnya Goldsmith di Yerusalem yang menembak begitu banyak orang Palestina di Masjidil Aqsa, dia merasa bahwa dia sedang menyelamatkan keyahudiannya. Dia sedang melakukan apa yang menjadi ajaran Tuhan. Belum lagi kalau kita hitung pelaku bunuh diri di Bali, pelaku bunuh diri di Surabaya, pelaku bunuh diri di beberapa tempat yang lain. Mereka sedang menganggap bahwa mereka sedang kembali ke keagamaan yang sesungguhnya untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan Tuhan. Jadi radikal dalam pengertian misalnya ketika kita bicara tentang teologi politik, kita kembali ke bagaimana Yesus membenarkan orang Samaria, mengkritik relasi kekuasaan yang dipakai oleh para imam untuk menempatkan dirinya paling atas, tapi kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan. Para imam yang kemudian menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan tempat ibadah sebagai tempat transaksi politik, keuangan untuk kepentingan dirinya misalnya, itu juga dilawan oleh Yesus. Ini sebuah tindakan penting dan sebenarnya ini radix, ini akar, kita ingin kembali ke akar. Tapi dalam pengertian ketika radikalisme itu dibawa dalam studi politik agama, nah ini yang kemudian jadi soal. Jadi kalau radikal dalam pengertian bahwa kita mau kembali ke akar, itu menjadi penting. Tetapi masalahnya tadi, akar itu kemudian perlu juga dihubungkan dalam kehidupan sekarang ini. Nah, masalahnya beberapa teman yang lain kan ketika kembali ke akar, mereka ingin tinggal di akar itu. Berpakaian seperti orang di zaman akar itu, lalu kemudian cara berpikirnya seperti itu. Tapi ini kan perlu, karena itu di teologi perlu hermeneutik ya. Perlu cara kita untuk memahami misalnya, mengapa Yesus terbuka bagi perempuan Syro-Fenisia, padahal Syro-Fenisia kan berada di luar Israel kan. Lalu kemudian ketika Yesus terbuka untuk perempuan Syro-Fenisia ini kan sebenarnya sebuah proses pemahaman bahwa kekristenan perlu melampaui batas. Termasuk percakapan Yesus dan perempuan Samaria. Ini yang percakapan Yesus dan perempuan Samaria ini saya tulis di Journal of Asian and Asian American Theology tentang bagaimana Yesus dan perempuan Samaria itu bagian dari pergulatan identitas, pergulatan melawan kekuasaan, dan ini bagian dari sebuah rekonsiliasi di masyarakat. Jadi mungkin itu Hari ya. Jadi tergantung bagaimana kita memahami radikalisme dalam pengertian apa. Dalam pengertian politik dan relasi agama, dia bisa seperti tadi, melahirkan terorisme. Dan ingat bahwa terorisme itu tidak hanya di agama tertentu, seperti Islam misalnya. Buddha, Kristen, Yahudi, semua bisa terjebak dalam terorisme. Kalau orang tidak betul-betul menggunakan pikirannya secara kritis. Karena itu tadi ada proses kritis untuk memahami keagamaan kita itu. Begitu Hari ya. Baik Pak, berarti tergantung cara pandang kita ya. Jadi radikalisme sebenarnya bisa juga ke arah yang positif karena kan itu artinya kan mengakar tadi kan.
Dan itu ya kita bisa memiliki pemikiran yang mengarah kepada suatu perubahan sosial atau politik yang lebih baik, bukan hanya dengan kekerasan dan yang hal-hal yang tidak baik ya Pak. Ya. Nah sebelum saya berikan ke Andri, begini Pak, kan saya juga sudah tercerahkan tadi ya bahwa kekristenan sebenarnya jangan pasif juga dengan masalah-masalah politik dan sosial. Harusnya kita juga melakukan tindakan. Nah, bagaimana jika begini Pak, misalnya saya menulis di sosmed, saya mengkritik tentang suatu politik atau masalah sosial, Pak. Nah, di tengah-tengah kita tinggal di masyarakat yang mayoritas Islam, bisa saya mungkin bisa dibilang Taliban, gerakan fundamentalis. Padahal kan saya bukan Taliban, tapi Saliban, Pak. Kira-kira menurut Bapak bagaimana, Pak? Terima kasih, Ari. Itu penting sekali juga untuk dilihat ya, bahwa kritik di sosial media itu penting. Dan ada bedanya antara kritik dan merendahkan misalnya. Jadi, misalnya tentang kasus GKI Taman Yasmin ya, yang IMB-nya sudah ada sejak IMB-nya sudah diakui pemerintah, lalu diakui oleh Mahkamah Agung tahun 2009 bahwa izin mendirikan bangunan GKI Taman Yasmin itu tidak masalah. Lalu kemudian oleh pemerintah Kabupaten Kota Madya Bogor, dia diberikan tanah baru. Saya mengkritik di banyak tempat, atau saya menulis di Jakarta Post juga tentang itu. Saya kasih argumentasi. Jadi saya tidak bilang tentang atau merendahkan atau kemudian melecehkan agama tertentu, tetapi saya bicara tentang keindonesiaan kita. Indonesia kita tuh begini loh. Dan karena itu, misalnya orang sudah punya IMB, kenapa tidak dieksekusi saja? Bukankah dalam keindonesiaan kita tuh kan ada trias politika. Kita juga menganut trias politika kan di Indonesia. Ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Kalau keputusan yudikatif sudah terjadi, maka eksekutif harus mengeksekusi keputusan itu. Jadi keputusannya bukan memberikan lahan baru, tetapi menjalankan amanat Mahkamah Agung, memberikan mereka kesempatan beribadah di gedung yang sama. Karena itu betul. Masalahnya begini, kalau cara berpikir itu yang dipakai, ke depan ada orang tutup gereja. Lalu kemudian dengan alasan tertentu, karena kepentingan, misalnya kepentingan mau buka mall di situ. Lalu kemudian izin mendirikan bangunan gereja digugat. Lalu kemudian dikasih tempat di tempat yang lain. Itu akan terjadi terus-menerus. Karena pernah ada presiden sebelumnya. Dan soal, ini kan tidak hanya soal agama, tapi bisa jadi pengusaha, dan bisa jadi pengusaha Kristen juga bisa. Tapi karena tempat itu sangat strategis untuk buka usaha, buka mall yang besar misalnya, lalu kemudian dengan cara tertentu, gereja itu diambil alih, lalu kemudian ditawarkan tanah yang baru. Bisa saja. Ini tidak menyelesaikan masalah. Dan kritik kita perlu punya argumentasi. Dia punya dasar yang kuat. Dan karena itu saya bilang bahwa dalam konteks keindonesiaan kita, ketika kita mau bicara tentang hak kekristenan, harus kembali ke Pancasila dan Undang-Undang 45, bicara kembali ke kesepakatan para pendiri negara, karena itulah filosofi Groundslag kita. Karena itu adalah dasar kita. Jadi bicaranya harus selalu merujuk ke sana. Bicara sebagai hak-hak warga negara selalu merujuk ke sana. So, kalau kita hari misalnya bicara tentang kutip ayat Alkitab, untuk bicara tentang itu tidak akan masuk. Karena sudah jelas berbeda. Sudah jelas secara teologis berbeda. Supaya ada jalan masuk yang sama, kita punya bahasa yang sama, kita punya concern yang sama, maka kita harus pakai teks-teks kebangsaan kita sebagai bagian dari cara kita memperjuangkan hak-hak kewarganegaraan kita. Begitu, Hari. Nah, tadi yang Saliban dan Taliban itu menarik itu untuk nanti bisa dibicarakan selanjutnya. Di Amerika orang sebut itu sebagai
Taliban Kristen katanya, Saliban itu. Oke, terima kasih. Andri Oke, sudah dari baik. tadi. Andri sudah Andri, angkat tangan dari silakan tadi. Andri. Ini satu kawan UAS sama Pak Ishak. Oke, selamat malam Pak. Setidaknya kita sama-sama putih itu, Andri. Iya. Oke, Silakan. selamat malam Pak. Berhubungan dengan isu yang dibahas pada malam ini ya Pak. Saya mau menanyakan suatu topik yang selama ini juga mengganggu pemikiran saya Pak. Nah, ini setelah saya baca dari beberapa sumber, seperti dari CNN, CNBC, Tempo, dan lain-lain, itu mereka memberitakan bahwa ada sekitar 600-an warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS ya Pak, ISIS ideologis di Suriah. Dan karena ISIS itu sudah hancur, mereka tuh mau pulang, tapi pemerintah menolak. Melalui Menko Polhukam Mahfud MD itu mengatakan bahwa ya udah, karena mereka udah bergabung, biarin aja. Siapa suruh mereka bergabung gitu. Nah, menurut Bapak, apakah tindakan pemerintah ini tepat? Karena menurut saya mereka ini adalah korban dari ideologi Pak, ideologi yang mereka terima gitu, ideologi ISIS. Jadi karena ternyata ekspektasi mereka nggak sesuai, maksudnya apa yang terjadi di sana nggak sesuai dengan ekspektasi mereka waktu mereka mau berangkat. Dan mereka itu punya harapan untuk dipulangkan, tapi ternyata pemerintah menolak. Bahkan dari Tempo sendiri Presiden mengatakan bahwa ya mereka itu bukan warga Indonesia lagi. Gitu. Menurut Bapak ini tindakan tepat nggak? Karena kan menurut saya jika diterima mereka kan bisa dididik lagi untuk menerima ideologi Pancasila. Terima kasih Pak. Andri, terima kasih untuk poin yang menarik itu. Bagus sekali. Jadi itu membawa kita pada diskusi begini. Pertanyaan penting adalah, yang paling penting adalah apa yang dimaksudkan dengan disintegrasi itu. Apakah disintegrasi itu berarti orang memutuskan misalnya di Kupang ada Timor Merdeka. Ada baju, pernah lihat baju Timor Merdeka? Jadi Timor Merdeka besar, baru di bawah merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan, merdeka. Jadi ini bukan disintegrasi itu bukan hanya soal orang memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia, tetapi orang memutuskan untuk keluar dari kesepakatan bersama sebagai bangsa. Jadi disintegrasi itu terjadi bukan hanya ketika OPM berjuang untuk kemerdekaan Papua, tetapi juga ketika kelompok-kelompok radikal agama tertentu berjuang untuk menggantikan Pancasila dengan dasar agama, itu juga bagian dari disintegrasi. Jadi itu sesuatu yang karena itu sudah betul pemerintah tegas terhadap itu, karena itu disintegrasi. Kalau itu terus dibiarkan, makanya kelompok seperti EPI misalnya, kayak HTI, yang tujuannya ingin mengubah dasar keindonesiaan kita dilarang oleh pemerintah, itu tepat sekali. Karena begini, Farid Zakaria itu penyiar CNN, tapi dia juga penulis buku, dia lulusan dari Harvard juga. Dia bilang bahwa demokrasi itu perlu dasar konstitusi, Andre. Jadi demokrasi yang bebas tanpa dasar konstitusi itu dia akan memakan demokrasi itu sendiri. Misalnya begini, ada partai yang sekarang telah berubah warna dari warna tertentu menjadi warna tertentu. Dia itu memang dari dulu dasarnya inginnya mengganti Indonesia menjadi negara berdasarkan agama. Kalau dia menang dengan konteks demokrasi sekarang ini, lalu dia menang tanpa ada dasar Pancasilanya, dia menguasai parlemen, dia menguasai MPR, dia mau mengubah Pancasila boleh. Tapi Farid Zakaria bilang, ini ada dasar konstitusi. Jadi demokrasi itu harus demokrasi yang berbasis pada konstitusi. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang pergi ke bisnis itu. Yang pertama, mereka sudah keluar dari kesepakatan bersama. Mereka betul-betul ingin hidup di negara yang berbasis pada agamanya. Karena tadi pertanyaannya Hari tadi. Ini soal radix ini soal akar. Mereka ingin kembali ke akar itu dan hidup dalam konteks akar itu tanpa melihat Indonesia ini sebagai sebuah tempat damai. Mereka
menganggap bahwa tempat damai itu di sana. Jadi Indonesia ini bukan sebuah tempat yang damai. Jadi mereka sudah keluar. Yang kedua, mereka sudah kemudian sudah melepaskan kewarganegaraan Indonesia dengan mengganti kewarganegaraannya menjadi kewarganegaraan negara agama tadi. Jadi dan di situ kemudian jadi persoalan, mereka balik harus melalui proses deradikalisasi yang sangat luar biasa, Andri. Sebab kalau tidak melalui proses deradikalisasi, maka pengaruh itu sangat luar biasa kuat sehingga kemudian membuat orang lain juga mengalami disintegrasi ideologi dalam pikiran mereka. Artinya kemudian pengaruh mereka ini kan di masyarakat bisa dianggap sebagai patron ya, dan dia punya pengikut yang banyak. Misalnya kayak kasus ini, Andri, kalau lu baca koran, kemarin anak-anak SD itu merusak simbol-simbol salib di kuburan di Solo. Pernah dengar, teman-teman pernah baca itu? Itu anak-anak SD loh. Tapi gurunya dia, itu guru yang radikal seperti tadi yang Andri bilang. Guru yang kemudian mengajarkan orang lain untuk tidak boleh bersahabat, bahkan simbol orang lain saja itu dianggap musuh. Jadi cara berpikir musuh itu sangat kuat sekali. Nah, kalau kita mengembangkan teologi kebangsaan kita, maka kita tidak sedang mengembangkan teologi bermusuhan, tapi teologi bersaudara dan teologi yang menerima orang lain sebagai sesama warga bangsa. Dan itu yang saya kira perlu untuk dilakukan. Jadi itu mungkin Andrea diskusi. Nanti kalau diskusi lanjut, bisa diskusi setelah ini. Makasih yo. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Saya mau lanjutkan pertanyaan di kolom chat dulu. Gantian ya dengan yang lisan. Jadi di kolom chat begini Pak, ada pertanyaan. Peperangan kekerasan ya, atau dorongan ke arah radikalisme agama merebak dan menguat di banyak tempat. Nah, dia berikan contoh dalam agama Yahudi. Shlomo Goren, mantan pimpinan rabi, mengeluarkan fatwa bahwa melakukan pembunuhan terhadap tokoh yang bernama Yasser Arafat merupakan tugas suci keagamaan. Nah, demikian juga dalam Kristen sejak awal dekade 90-an. Kita bisa menyaksikan bagaimana penguasa Serbia yang didukung gereja Ortodoks membumi hanguskan masjid Sarajevo menjadi lautan darah. Sementara dalam Islam kita dapat mengamati gerakan terorisme dalam beragam bentuk, ya banyak macam. Nah, apakah hal-hal historis seperti di atas merupakan salah satu pengaruh balas dendam terkuat yang menyebabkan menjamurnya radikalisme di Indonesia, di mana setiap gerakan melakukan pengkaderan dengan cara mereka masing-masing? Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya. Terima kasih Jo Simatupang. Jo, terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini menarik sekali. Saya belum pernah ke Yerusalem, tapi saya sudah ke Serbia, mewakili Indonesia untuk dialog bilateral dengan Indonesia-Serbia tahun 2017. Jadi, yang terjadi di Serbia sebenarnya bukan cuma soal konflik antara Ortodoks dan Islam, tapi lebih pada konflik antara Serbia dan Bosnia atau Serbia dan Albania yang sekarang menguasai Kosovo. Nah, bagi orang Serbia ini bukan cuma soal agama, ini soal etnisitas. Kalau sebut Serbia itu hampir pasti Ortodoks. Kalau sebut Bosnia hampir pasti Islam. Bilang Kosovo hampir pasti Muslim Albania. Bilang Kroasia hampir pasti Katolik. Jadi bukan hanya soal agama, tapi juga soal etnis di situ. Mengapa orang Serbia begitu marah dalam tanda kutip dengan Bosnia dan Kosovo? Karena orang Serbia merasa bahwa mereka ini dulu di Kosovo tapi kemudian terusir ke Serbia karena serangan orang-orang Turki yang Islam. Jadi agama dan etnisitas itu melekat dan kemudian melahirkan konflik yang berdarah-darah. Kalau saya ke tempat-tempat, ke Fakultas Teologi
Ortodoks di Serbia, di banyak biara-biaranya. Di situ gambar-gambar tentang bagaimana orang Serbia terusir dari Kosovo, bagaimana orang Serbia tidak suka dengan Islam, itu sangat kuat. Bahkan lagu-lagunya ada lagu Tears of Kosovo, tentang bagaimana, dan itu lagu itu dinyanyikan terus. Lagu itu bercerita tentang bagaimana orang Serbia terusir dari Kosovo. Dan itu dinyanyikan dari generasi ke generasi. Saya kemudian memori kekerasan itu, traumatic memory itu melekat kuat, dan itu kemudian membuat orang merasa benci terhadap etnis tertentu dan kemudian juga melekat dengan agamanya. Lalu saya kira itu juga yang terjadi dengan Israel dan Palestina ya. Israel dan Palestina ini kan konflik sejak zaman Perjanjian Lama. Ada buku menarik dari Mitri Raheb, judulnya I'm a Palestinian Christian. Saya orang Palestina Kristen. Dia bilang bahwa bagi orang Palestina Kristen yang susah itu membayangkan Daud itu sebagai pahlawan. Jadi kemudian mereka bayangkan adalah itu pahlawan iman, bukan pahlawan secara politik. Karena tadi dari dulu sudah konflik Israel-Palestina itu begitu. Meskipun sebenarnya orang-orang Palestina juga banyak yang Kristen. Yasser Arafat itu kan selama hidupnya setiap kali Natal dia pasti akan ada di Natal, ada di gereja yang di Bethlehem itu, gereja tempat kelahiran Yesus itu. Dia pasti hadir di situ setiap kali acara Natal, malam Natal, Christmas Eve itu. Tapi ini kan soal kepentingan tidak hanya agama tapi juga etnis ya. Dan itu yang kemudian membuat banyak persoalan, banyak konflik, termasuk yang terjadi di Sarajevo dan juga terjadi di Yerusalem itu. Tapi memang ini kekerasan balas dendam itu memang terjadi. Bahkan kalau teman-teman baca beberapa literatur, ketika Amerika diserang, WTC hancur 11 September itu, bahasa yang dipakai oleh Presiden Bush pertama adalah ini crusade, ini perang salib melawan radikalisme. Jadi pilihan bahasanya adalah ini perang salib melawan radikalisme agama, ini melawan teroris dengan agama tertentu. Ini kemudian membawa imajinasi itu pada imajinasi perang salib kan sebenarnya. Dan ini kan menjadi persoalan yang sangat luar biasa. Jadi memang balas dendam seperti itu juga, terutama kalau dia menggunakan dasar-dasar keagamaan, itu menjadi sangat luar biasa karena kan imajinasi tentang hal-hal yang sifatnya eskatologis itu kemudian membuat orang bisa melakukan apa saja. Misalnya janji bahwa orang merasa kalau dia melakukan bunuh diri dia langsung masuk surga. Yang teroris Kristen juga begitu, dia merasa dia sedang membela kekristenan dan Kristus sehingga kemudian ketika dia mati dia masuk surga. Ini kan sama sebenarnya. Jadi balas dendam kepentingan etnis agama, lalu kemudian dikasih bumbu etnis, lalu dikasih bumbu agama atau dikasih legitimasi agama, itu orang bisa melakukan apa saja, melakukan kekerasan dan lain-lain. Nah, karena itu dalam konteks Indonesia, agama-agama ini diletakkan dalam frame keindonesiaan yang kalau kita mau bikin sesuatu, dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Apakah yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita kembangkan, itu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 atau tidak. Di situ sebenarnya kekuatan kita untuk terus saling mengingatkan sebagai anak bangsa. Begitu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya serahkan selanjutnya kepada Pak Mordekai untuk bertanya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih moderator. Boleh mau buka itu, Sudah. kamera? Oke, saya mau bertanya. Terima kasih sebelumnya untuk pencerahannya. Saya dari asal Ambon, tapi domisili sekarang di Manado. Ini kan berbicara tentang teologi kebangsaan yang disampaikan oleh, ini biasa kita di UKSW biasa panggil Kak Caken.
Jadi kita tidak panggil Pak, kita tidak panggil Mener atau siapa, tapi kita panggil Kak. Jadi suatu suasana egaliter ya, sama seperti teologi kebangsaan juga kan seharusnya egaliter dengan orang lain. Saya mau bertanya tentang teologi kebangsaan yang sudah disampaikan oleh Kak Caken. Yang pertama itu, kan kita harus ada dasar bersama seperti itu ya, harus ada fondasi bersama. Nah, ketika semua sudah punya fondasi bersama, apakah itu tidak menimbulkan yang namanya chauvinistik? Jadi orang terlalu mengglorifikasi kebangsaan, nasionalis itu, atau banyak yang bilang katanya Pancasilais, tapi kok begini, gitu ya? Katanya Pancasilais, tapi kok korupsi atau melakukan tindakan terorisme, artinya atau perkataan NKRI harga mati, gitu kan? Ini kan chauvinistik ya, terlalu mengglorifikasi sesuatu yang overdosis, gitu. Nah, bagaimana caranya sebagai orang-orang yang atau kita semua yang berkecimpung di dalam dunia teologi dan juga bagaimana dalam kehidupan sosial kita memandang ini, jangan sampai ya oke, kita kembali kepada dasar bersama, tapi kemudian banyak tuh menteri-menteri yang kemudian mengalami aksi korupsi gitu kan, mereka melakukan korupsi bansos, padahal mereka percaya bahwa Indonesia itu ya gitu, NKRI harga mati dan sebagainya. Itu kan bahaya sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada baru-baru ini terjadi kontroversi besar di Indonesia. Misalnya ketika Menteri Agama kita, Yakut, dia memberi ucapan selamat merayakan Hari Raya Keagamaan bagi agama Bahai, gitu kan. Dan kemudian ini menimbulkan kontroversi besar karena kok bisa dia bisa mengucapkan selamat kepada orang atau agama lain yang bukan dari 6 agama ini, gitu, 6 agama yang diakui negara. Mereka bilang katanya yang diakui oleh pemerintah ini adalah 6 agama, bukan agama yang lain. Jadi jangan mengucapkan selamat kepada agama lain. Itu juga berlaku sebenarnya kepada kepercayaan-kepercayaan adat, masyarakat-masyarakat adat yang terlalu banyak mendapatkan indoktrinasi dan kolonialisasi yang besar-besaran oleh kekristenan, gitu kan, yang menganggap penyembah berhala, kafir, sesat, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana Kak, 3 pertanyaan itu? Terima kasih. Makasih, Mor. Ari, saya kayaknya jawab pertanyaan ini terus kayaknya harus sudah dulu karena jam 8 saya tuh ada annual meeting of Sociology of Religion, itu pertemuan tahunan masyarakat sosiologi agama dunia. Saya harus ikut. Mor, itu pertanyaan yang sangat menarik soal chauvinistik. Saya selalu bilang bahwa apapun itu, orang menggunakan agama atau ideologi kebangsaan untuk eksploitasi orang lain, itu tetap saja kekerasan. Jadi kekerasan apakah, jadi kita punya misalnya kayak epistemic violence, kita juga bisa bilang bahwa ini kita bicara tentang ideological violence, jadi kekerasan ideologi. Dan ini kan artinya nasionalisme, kita bisa bilang violence based on nationalism juga. Jadi kekerasan berdasarkan pada nasionalisme. Jadi orang mau menggunakan agama atau menggunakan nasionalisme sebagai dasar legitimasi kekerasan bagi orang lain tetap sebuah kesalahan. Itu tetap penting. Karena itu saya sebenarnya sejujurnya tidak terlalu setuju dengan baliho beberapa waktu ini yang menggunakan kata Bhinneka Tunggal Ika untuk kepentingan keluarga. Jadi teman saya menulis di Facebook, menarik itu, Messi pindah dari Barcelona ke Paris Saint-Germain, terus siapa lagi pindah, semua tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi hanya Megawati Soekarno Putri jadi ketua PDI Perjuangan, begitu. Itu saja yang abadi katanya. Nah, bicara tentang misalnya orang pakai Bhinneka Tunggal Ika itu untuk melegitimasi kepentingan keluarga, diri. Sudah jelas survei bilang orang masyarakat tidak menginginkan, selalu mendorong. Jadi Bhinneka Tunggal Ika pun bisa dipolitisir untuk kepentingan sendiri atau nasionalisme dan lain-lain. Jadi semuanya harus tetap dikontrol dalam kepentingan nasionalisme. Karena itu saya bilang teologi kebangsaan perlu hadir
untuk pertama ikut mengkoreksi kebangsaan, soal-soal kebangsaan, tetapi juga hadir dalam pengertian terus menggunakan pijakan-pijakan kebangsaan ini untuk membangun cara berpikir bersama. Jadi Chauvinistik dalam persoalan itu dia bisa menghasilkan apa yang disebut sebagai hypernationalism. Jadi nasionalisme yang hiper. Jadi kemudian atas nama nasionalisme juga orang memikirkan orang lain, dan hypernasionalisme itu yang kemudian membuat orang seperti Ahok kemudian masuk penjara kan sebenarnya. Jadi karena merasa bahwa nasionalisme itu hanya milik orang tertentu saja. Padahal orang lupa bahwa Sumpah Pemuda itu hanya bisa terjadi karena ada orang Tionghoa yang menyediakan rumahnya untuk sidang pemuda itu. Di dalam risalah-risalah PPUPK itu ada banyak nama orang Tionghoa yang terlibat dalam pembentukan negara ini. Sama dengan nama orang Arab, seperti ada beberapa nama Arab, sama, mereka ada di situ. Jadi dalam konteks Indonesia itu, orang Tionghoa Indonesia, orang Arab Indonesia, orang Timor Indonesia, orang Batak Indonesia, orang Maluku Indonesia, orang Manado, Minahasa Indonesia, itu adalah orang Indonesia yang sama posisinya. Cuma hipernasionalisme ini kemudian menjadi masalah ketika kemudian orang menggunakan nasionalisme itu untuk kepentingan partai, kepentingan diri. Dan banyak politisi yang menggunakan itu, nasionalisme digunakan hanya untuk kepentingan balot ya, kotak suara begitu. Nah, itu lalu yang satu lagi apa yang terakhir itu ya, Mor ya? Tadi apa lagi yang terakhir tadi? Saya lupa yang tadi Mor bilang terakhir tadi itu. Oh ya, tentang agama. Dan di situ kemudian juga agama-agama ya, cara kita melihat agama-agama lain. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa orang-orang yang ada di agama suku itu juga dianggap sebagai, jadi dalam bahasanya Mahkamah Konstitusi itu penghayat. Penghayat juga diterima sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, dan di beberapa tempat KTP sudah ada KTP, misalnya ada KTP Marapu ya, atau Kaharingan, atau Aluk Tadolo di Toraja. Dan mereka sama haknya dengan kita yang percaya pada agama-agama dunia ini. Nah, lalu ucapan selamat terhadap Bahai, saya kira ini kita terjebak dalam, ada satu tulisan saya yang baru saya selesaikan untuk LIPI. Jadi di LIPI itu ada salah satu peneliti senior pensiun, mereka minta saya untuk ikut menyumbang satu tulisan. Saya menulis tentang majorokratisisme, jadi majorokratisism. Jadi bagaimana perasaan mayoritas itu kemudian membuat kita merasa bahwa kita paling berhak, orang lain paling tidak berhak. Misalnya begini, logika menolak IMB Taman Yasmin dan kemudian menyerahkan Tanah Baru ke Taman Yasmin karena orang agama tertentu di situ merasa bahwa paling berhak menentukan apa saja. Tapi jangan salah, di Kupang di tempatnya Andri itu bisa bangun masjid itu susah sekali juga bisa, karena orang Kristen merasa mayoritas di situ dan bisa menentukan apa saja. Di tempatnya Kamor di Manado sulit juga orang untuk bangun masjid di tempat tertentu karena ada logika mayoritas tertentu, majorokratisisme itu. Jadi logika mayoritas ini yang kemudian menganggap bahwa kita tidak boleh memberikan ucapan selamat bagi orang yang minoritas, kita tidak boleh memberikan kesempatan yang sama. Ini sebenarnya logika mayoritas-minoritas itu tidak ada di Indonesia. Karena Indonesia di dalam konstitusi kita tidak ada mayoritas-minoritas itu. Semua orang punya hak yang sama untuk memberikan kontribusi bagi negara ini. Mayoritas-minoritas itu kategori politik untuk kepentingan para elit politik tertentu sebenarnya. Jadi kita tidak mengenal itu dalam konteks Indonesia kita. Jadi tadi ucapan selamat kepada siapa saja, saya kira itu hak, dan orang Bahai itu sudah ada sebelum Indonesia ini ada, sehingga kemudian memberikan selamat bagi mereka itu bukan sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah. Sama seperti kalau kita ingin supaya orang juga bilang selamat Natal bagi kita, ya jangan ragu-ragu untuk bilang selamat Idul Fitri atau Galungan atau Nyepi dan lain-lain untuk orang lain kan sebenarnya. Intinya sebenarnya kan kembali ke apa yang Yesus bilang, lakukanlah apa yang ingin orang lain lakukan kepadamu kan. Sebenarnya itu
basis dari teologi politik yang sangat luar biasa. Karena yang Yesus bilang itu sebenarnya bagian dari civic recognition, penerimaan terhadap orang lain. Kalau kita mau di-treat seperti ini, kita harus treat orang lain juga seperti itu. Ini kan sebenarnya logika kewargaan dalam konteks bangsa kita. Begitu mungkin Pak Andri, Oke, Hari, dan Terima teman-teman kasih. semua. Terima kasih Ya, sekali. kita Ya. sudah selesai. Terima kasih, Pak. Saya serahkan mungkin ke Pak Handri. Mungkin ada. Baik. Wah, waktunya mepet. Pak Ishak, sekali lagi terima kasih banyak untuk sharing Terima kasih. ilmu dan waktunya. Kami sungguh sangat diberkati. Dari sekarang saya sudah pesan Pak ya, akan ada next-nya Pak ya. Ya, terima kasih. Konsep itu menarik Pak. Jadi nanti bisa dibahas Pak ya, konsep Ya. itu. Oke. Thank you Pak. Selamat mengikuti acara selanjutnya Pak. Mari kita tutup webinar ini dengan doa. Terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Kami serahkan anak-Mu, saudara kami, sahabat kami, Bapak Pendeta Ishak Latu ke dalam tangan-Mu. Kiranya lewat hidupnya, lewat pengetahuannya, lewat karyanya, benar-benar anak-Mu ini bisa menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, sampai bertemu lagi di webinar berikutnya. Nggak ada foto bersamanya nih Pak Andri. Oh ya, kita foto dulu. Boleh. Hari harus Boleh. foto. Hari.